Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, yuk kita bikin buket lagi dengan menggunakan satu ikat bunga, tapi bisa jadi buket secantik ini. Jadi untuk tutorial kali ini saya masih menggunakan satu ikat bunga saja, tapi nanti bisa kita jadikan satu buket bunga tanpa menggunakan bunga lain ya. Yang pertama, ini kita potong dulu untuk tangkainya, lalu di sini kita tata ulang ya nanti untuk bunganya, karena di sini bunganya itu ada bunga besar, ada 5 kuntum bunga besar dan 3 kuncup. Kemudian kita pisah-pisahkan dulu, dan untuk yang tidak kebagian tangkai kawatnya itu bisa kita ganti dengan menggunakan lidi ya. Lalu di sini bisa kita pasang atau kita tancapkan pada handle buketnya. Untuk handle buketnya itu ukurannya 8 cm, kemudian untuk ketebalannya itu 4 cm, dan untuk ketinggian handle buketnya saya pakai ukuran 20 cm ya teman-teman. Dan ini kalau semisal tangkai bunganya itu kurang tinggi atau kurang panjang ya, ini bisa kita sambung dengan menggunakan lidi ya, agar nanti menancap kuat pada styrofoam handle buketnya. Kita tata, dan untuk tatanannya itu usahakan melebar ya teman-teman, agar nanti buket teman-teman itu juga bisa lebih melebar dan lebih gembul gitu ya. Jadi penting banget untuk penataan bunga ini ditata melebar ya. Kemudian untuk semua bunganya usahakan dihadapkan ke depan ya teman-teman ya, jadi tidak menghadap ke atas ya, kecuali untuk kuncupnya ya. Nah udah kayak gini tatanannya. Kalau sudah sesuai dengan keinginan kita, ini bisa kita beri lem lilin untuk bagian bawah agar nanti tidak bergeser gitu ya, tidak goyah-goyah gitu ya. Kemudian kita lanjut untuk wrapping ya teman-teman. Di sini satu lembar selofan saya bagi menjadi 2. Kemudian setengah lembar ini akan saya potong, dan nanti potongannya akan kita jadikan layer pertama dan layer kedua. Yang lebih besar tadi yang pertama, potongan pertama itu untuk layer pertama, dan sisanya tadi kita potong jadi 2 untuk layer kedua ya. Untuk layer pertama ini saya lipat dengan lipatan L seperti ini. Untuk bagian bawah seperti biasa saya lipat, saya sesuaikan dengan ukuran handle buketnya, jadi nanti agar lebih mudah saat kita merekatkan pada handle buket ya, seperti ini. Oh ya, untuk ketinggian bunganya ya, itu saya pakai ketinggian 19 cm ya teman-teman. Nah udah, lanjut untuk layer kedua, ini saya juga lipat dengan lipatan L atau lipatan single. Usahakan untuk besar lipatannya itu sama ya teman-teman. Dan untuk pola potongnya teman-teman bisa ikuti pada layar ya teman-teman ya. Di situ sudah saya sediakan untuk gambar pola potongnya. Nah ini kita rekatkan aja untuk layer yang kedua. Untuk posisi bagian bawah itu masih di belakang ya teman-teman ya, jangan dibawa ke depan terlebih dahulu. Dan usahakan untuk ketinggian antara layer kanan dan layer kiri itu sama ya, agar nanti buket teman-teman juga akan lebih cantik dan lebih rapi seperti ini. Lanjut untuk layer yang ketiga, ini saya potong untuk setengah lembarnya itu menjadi 3 bagian ya. Lalu saya ambil 2 potong agar nanti tidak mubazir gitu ya. Ini saya potong aja, karena nanti daripada kebanyakan lipatan di bawah ya, jadi saya potong, dan nanti sisa potongannya nanti akan kita jadikan untuk penutup handle bagian belakang ya. Dan untuk layer yang ketiga ini saya lipat dengan lipatan double seperti ini, untuk bagian bawah menyerong ya teman-teman ya, jadi tidak rata di bawah. Kemudian ini bisa kita sambil remas gitu ya teman-teman ya saat menempelkan itu. Dan untuk posisinya itu sedikit lebih maju daripada layer kedua. Usahakan untuk perekatan bagian depan itu sudah kokoh, baru bisa kita balik ke belakang seperti ini. Nah ini kita remas, kemudian kita rekatkan dengan selotip. Dan untuk selotip yang saya pakai ini, saya pakai merek Naci ya teman-teman ya. Selain murah, ini juga udah kuat banget, kualitasnya itu bagus banget menurut saya ya, dan ini sangat membantu saya saat wrapping buket karena memang daya rekatnya itu cukup bagus menurut saya ya. Kemudian untuk layer selanjutnya ini saya gunakan selofan bening dengan list hitam seperti ini. Saya potong menjadi 3 bagian. Kemudian saya ambil 2 bagian yang bagian pinggir ya. Nah ini untuk ketinggiannya saya sesuaikan aja. Dan sisa potongannya nanti ini bisa kita gunakan untuk bagian handle ya.
Dan untuk cara melipatnya, ini masih saya lipat dengan lipatan double atau lipatan S ya, seperti ini. Jadi sama seperti di layer yang ketiga tadi ya teman-teman ya. Untuk bagian bawah itu tidak rata, jadi sedikit menyerong ke atas ya teman-teman. Semoga terlihat di tutorial atau di video. Kemudian kalau misal teman-teman belum terbiasa meremas atau mengkerutkan selofannya, itu sebelum direkatkan itu bisa kita cubit dulu ya teman-teman ya. Kita cubit sedikit, kemudian kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan seperti ini. Nah, sampai di tahap ini apakah ada kesulitan? Kalau misal ada kesulitan, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Nanti bisa saya perbaiki untuk tutorial selanjutnya. Dan jangan lupa untuk bagian depan itu kita tutup dengan menggunakan kertas tisu ya teman-teman ya, agar buket kita terlihat lebih gembul dan lebih bervolume. Lanjut, ini untuk layer yang kelima, ini saya gunakan sepertiga bagian dari sisa layer ketiga ya teman-teman ya. Tapi maaf tadi saat dipotong itu tidak terekam, jadi saya potong aja menjadi dua. Kemudian saya lipat dengan lipatan S seperti ini. Untuk bagian belakang itu sedikit lebih tinggi ya daripada bagian depan. Semoga terlihat ya di video caranya seperti ini. Kemudian ini saya remas dulu, kemudian bisa kita rekatkan ya. Untuk perekatannya ini sudah berada di depan ya teman-teman ya, untuk bagian bawahnya maksud saya. Jadi sudah ke depan seperti ini. Kita kerutkan dulu atau kita cubit dulu, kita kunci, lalu bisa kita rekatkan. Sambil kita kerut-kerutkan sedikit ya teman-teman. Dan ini bisa untuk tangan kita itu masuk ke dalam rongga buketnya ya, rongga layernya ya maksud saya, agar layernya itu lebih bervolume gitu ya. Kemudian ini saya ambil setengah lembar lagi untuk selo warna hitamnya. Saya potong dengan ukuran yang kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Saya potong, kemudian ini saya potong lagi menjadi dua, dan ini masih saya lipat dengan lipatan yang sama dengan layer sebelumnya tadi. Jadi saya lipat dengan lipatan S seperti ini. Jadi untuk bagian belakang itu sedikit lebih tinggi ya teman-teman ya, jadi posisinya agak menyerong kayak gini. Kita kunci, lalu ini kita kerut-kerutkan, dan tinggal kita tempel ya, seperti ini posisinya. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh dong subscribe terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Dan apabila teman-teman menyukai tutorial ini, teman-teman bisa klik like dan share video ini ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Kemudian ini masih saya tambahkan satu layer lagi ya teman-teman. Saya potong dengan kebutuhan saja, karena ini terlalu lebar menurut saya ya, jadi ini saya potong lagi. Kemudian saya lipat dengan lipatan L saja ya. Kalau tadi di layer sebelumnya kita lipat dengan lipatan S, ini untuk layer yang terakhir ini saya lipat dengan lipatan L seperti ini. Lalu bisa tinggal kita rekatkan kayak gini ya. Nah, ini udah selesai untuk setiap layernya. Kemudian ini untuk sisa potongan kecilnya di layer yang terakhir tadi, ini saya gunakan untuk penutup handle bagian bawah. Kemudian ini untuk sisa layer ketiga tadi, ini saya gabungkan ya. Dan ini akan kita jadikan untuk penutup handle bagian belakang. Nah, kayak gini. Ini untuk perekatannya teman-teman juga bisa ya menggunakan lem lilin untuk bagian handle ya. Kemudian ini untuk sisa potongan kertasnya, ini saya sesuaikan dengan kebutuhan di handle-nya, kemudian saya potong. Ini kita gunakan untuk penutup handle bagian depan dan bagian samping. Dan untuk sisanya nanti bisa kita gunakan untuk rok handle ya. Nah, untuk bagian ini teman-teman juga bisa menggunakan lem lilin ya untuk merekatkan ya, tapi di sini saya menggunakan selotip aja.
Nah, lanjut ini tadi untuk kertas selofan beningnya itu kan sisa ya, sepertiga. Jadi ini saya gunting, saya sesuaikan dengan kebutuhan, dan ini akan kita jadikan untuk layer rok ya, untuk bagian handle. Ini saya lipat dengan lipatan A. Maaf ya kalau tidak terlihat jelas karena ini untuk kertasnya memang warnanya bening. Kita rekatin. Untuk perekatannya itu sedikit menyerong ya teman-teman ya, jadi agar untuk layernya itu bisa melebar gitu ya. Kemudian ini sisa potongan kertas dari handle-nya tadi, ini saya lipat juga dengan lipatan A. Lalu untuk sisa dari kertas beningnya ini saya lipat lagi juga dengan lipatan A. Kemudian kita rekatkan. Dan itu untuk sisa kertas bagian handle juga ya tadi ya teman-teman ya. Untuk cara melipatnya ini sedikit beda ya. Jadi kita lipat ke bawah. Kita lipat ke bawah lagi seperti ini. Kemudian kita rekatkan. Agak diberi jarak ya teman-teman ya. Kemudian untuk sisanya kita bawa ke depan dan kita rekatkan seperti ini. Semoga terlihat jelas ya. Dan kalau semisal teman-teman merasa belum jelas untuk cara melipat rok bagian handle ini, teman-teman bisa lihat di video short saya ya. Saya pernah mengupload videonya dan nanti akan saya sertakan linknya di bagian kolom deskripsi ya teman-teman. Kayak gini. Nah, udah selesai teman-teman untuk bagian handle-nya. Dan langkah yang terakhir itu tinggal kita hias aja dengan menggunakan pita satin. Nah, cara saya membuat simpul pitanya itu seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita kerutkan aja bagian tengah dan bisa kita ikat dengan menggunakan kawat ya. Di sini saya menggunakan kawat monel, tapi teman-teman juga bisa menggunakan kawat souvenir ataupun benang jahit ya kalau tidak ada. Kemudian bagian ini bisa kita ikat dengan simpul mati ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu biasanya saya beri lem untuk bagian samping agar nanti ikatannya tuh kokoh dan tidak bergeser gitu ya teman-teman ya. Kita ikat dengan simpul mati. Setelah itu tinggal kita rekatkan aja untuk simpul pitanya. Nah, seperti ini. Udah deh jadi. Dan agar lebih rapi untuk bagian bawah pitanya ini bisa kita gunting ya. Gimana, mudah kan? Semoga bisa dipahami dan dipraktekkan ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton.